Apa hukumnya jualan di teras masjid? Boleh. Yang tak boleh itu mana masjid itu sebenarnya? Yang mana masjid itu? Yang biasa dipakai sholat. Jualan dari sini tak boleh. Letaknya bakwan. Bakwan semua. Kalau di teras masjid dia jual jilbab, jual salalawa, jual apa? Boleh. Apa salah? Tak salah. Tak boleh. Tapi kata Nabi, la arbahallahu tijaratahu. Allah tidak akan memberikan keuntungan bagi dagangannya di dalam masjid. Adapun emperan masjid, makanya perempuan haid disuruh duduk di emperan masjid karena tak boleh masuk dalam masjid. Tapi bapak jangan tersinggung, bukan berarti bapak haid. Peace. Apakah ada ayat dalam Quran dan hadis menjelaskan perintah untuk menggunakan cadar? Ada, lebih 20 hadis. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin cadar wajib. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas cadar wajib. Tapi kata Syekh Albani tidak wajib. Ikhtilaf mereka. Karena ada hadis, beberapa hadis mengatakan bercadar, maka wajib. Tapi saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab. Karena ada juga hadis mengatakan tak wajib. Oleh sebab itu saya condong kepada pendapat yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Jadi kalau ada perempuan bercadar jangan diejek. Kenapa orang lebih suka mengejek perempuan bercadar daripada perempuan yang celana sempit? Kenapa orang lebih resek, lebih usil menengok perempuan bercadar daripada perempuan yang tak bercelana? Itu menunjukkan otaknya otak setan. Oleh sebab itu, kalau perempuan itu cantik, saking putihnya kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi, maka dia itu bagus dia pakai cadar. Bagus dia pakai cadar. Karena kalau dia tidak bercadar, wah, habislah supir angkot bertabrak-tabrakan gara-gara. Berapa banyak orang mau ke masjid masuk paret gara-gara nengok. Dosen-dosen waktu menulis di lokal turun ke bawah. Oleh sebab itu perempuan bercadar baik. Itu hak prerogatif dia, human right, hak azazi perempuan. Kalau dia mau pakai cadar. Apa hukum menggunakan aplikasi software bajakan untuk dakwah media? Ini banyak yang mengalas-alaskan dakwah. Udah dua kan? Tadi pakai kertas untuk dakwah. Ini sekarang software dakwah. Ada software yang memang sudah dipakai orang kebanyakan. Bahkan perusahaan aslinya pun sudah tak peduli lagi. Itu berlaku urf, al-adah muhakkamah. Memang perusahaan aslinya pun tak peduli lagi. Bahkan itu bagi iklan gratis bagi mereka. Kalau begitu boleh dipakai. Tapi kalau ada software yang memang dijual, hak patennya, dan jarang-jarang orang pakai itu, maka itu haram dia pakai. Kalau dia pakai juga berarti dia akan membayarnya di akhirat. Hukum bersentuhan dengan non mahram, misalnya sepupu, paman, bibi. Paman mahram, perempuan. Adik ayahnya laki-laki, itu mahram dia. Adik emaknya laki-laki, itu mahram dia, pakcik dia itu. Yang tidak mahram itu anak pakciknya itu. Emaknya dia, anak makciknya ini, itu tidak mahram dia, tak boleh dia bersentuhan. Di ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan api paku neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau dia udah ngulurkan tangan gimana? Gitu caranya. Ana mau bertanya hukum demo, aksi turun ke jalan itu apa? Karena ada yang bilang haram. Yang bilang haram itu kan Bajri. Kata dia FPI yang turun ke jalan itu halal darahnya, tembak aja biar mati, kata Bajri. Dijawab oleh Ustadz Farid Okbah. Dalam dunia demokrasi, salah satu menyampaikan pendapat caranya dengan parlemen. Kalau parlemen buntu, maka dengan cara aksi turun ke jalan. Orang Malaysia menyebutnya tunjuk perasaan. Perasaan itu kan di dalam. Bagaimana cara menunjukkannya? Turun ke jalan. Orang kita menyebutnya unjuk rasa. Untuk membedakan antara unjuk rasa yang kasar, menghancurkan gedung, membunuh, membakar, maka
aksi kemarin tidak disebut unjuk rasa, tapi disebut dengan aksi damai. 7 juta orang berkumpul di Monas, tidak ada rumput yang rusak, tak ada sampah. Ini kan luar biasa. Taman-taman kota Jakarta tak rusak. Aksi damai menunjukkan rasa ketidaknyamanan karena dipimpin calon gubernur kafir. Ustaz kasar sekali bilang kafir. Ustaz, boleh tidak kita dalam jual beli mengambil untung sebesar-besarnya? Boleh. Misalnya saya dari Bengkulu, apa khas barang dari Bengkulu? Tadi saya tengok di hotel banyak gendang ditempel mereka di dinding. Lempuk. Misalnya saya bawa lempuk dari Bengkulu, saya jual di Pekanbaru seharga setinggi-tingginya. Boleh, lewat dari 100%. Ya tak apa-apa. Tapi tak boleh saya tipu dia. Kau beli ini lempuk dari Bengkulu, katanya kalau makan ini nanti awet muda. Itu tak betul. Selama tidak ada unsur ghish tipu, tidak ada unsur zulm aniaya, tidak ada unsur gharar gambling, maka halal. Tapi katanya kalau lewat dari 100% tak boleh. Itu siasah syariah. Pemerintah mematok harga. Makanya pemerintah harus menetapkan harga. Presiden zaman Soeharto dulu, harga cabai keriting. Tengok berita RRI malam. Kenapa? Supaya jangan permainan harga rusak di pasaran. Dulu zaman Soeharto, sampai harga cabai keriting pun diatur semua di RRI, laporan khusus setiap malam. Sekarang orang melambungkan harga sawit tiba-tiba melambung sampai 2000, tiba-tiba turun menjadi 700 perak. Ini negara mesti intervensi. Kalau tidak, hancur harga, petani kacau. Ini bagaimana pandangan Ustaz tentang Habib Muhammad Rizik Syihab? Udah berserak-serak video saya tentang itu. Pendapat Ustaz Somad tentang Habib Rizik. Habib Rizik berilmu. Dari mana Ustaz tahu dia berilmu? S1-nya di Riyadh, Imam Muhammad Ibnu Saud. S2, S3-nya di Malaysia. Doktor dia. Kemudian berani luar biasa. Sampai-sampai kata Habib di Yaman, 800 tahun sekali baru diturunkan Allah makhluk macam itu. Bukan kata saya, itu kata Habib dari Yaman. Banyak Habib-Habib berilmu, banyak Habib-Habib yang berilmu itu banyak. Habib-Habib yang warak, yang zuhud, yang lembut banyak. Tapi Habib yang berani dan berilmu, itu 800 tahun sekali baru diturunkan Allah Ta'ala. Itulah salah satunya. Luar biasa itu. Saya makan sama Ustaz Arifin Ilham. Semalam acaranya, pas malam itu tablik akbar subuhnya, paginya kami sarapan. Apa kata Ustaz Arifin Ilham? Ketika gas air mata itu disemburkan, semua orang kacau balau, dia seperti tak ada pengaruh apa-apa gas itu bagi dia. Itulah yang dapat kita kaji malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah al-Fatihah.